Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Kita bertemu lagi di dalam pembahasan firman Tuhan dengan tema bersiap siaga senantiasa. Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita mulai, mari saya ajak saudara untuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman yang akan Kau berikan buat kami. Kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Oleh karena itu biarlah Engkau sendiri yang memberkati firman-Mu dan juga memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan dengan cara yang simple dan sederhana, mudah untuk dimengerti. Berkati Tuhan untuk telinga yang mendengar, semua anak-anak-Mu yang mendengarkan firman ini supaya mereka juga ikut diberkati. Terima kasih Bapa, biarlah segala kemuliaan, hormat, pujian hanya dikembalikan bagi nama-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa, haleluya, amin. Amin saudara yang dikasih Tuhan. Saat-saat ini kita semua melihat sekeliling kita. Tidak ada yang lebih baik. Keadaan tetap sama seperti tahun lalu, bahkan lebih parah dari tahun lalu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bahwa penyakit COVID yang saat ini kita ingin cepat-cepat selesai, tidak pernah selesai-selesai. Bahkan mulai bergelora di mana-mana. Kita melihat India kena, Malaysia, bahkan sekarang Indonesia. Kita berdoa supaya kita semua diberi kekuatan dan ketabahan untuk bisa melewati semua masa-masa sulit ini. Percayalah bahwa engkau tidak sendiri. Engkau bersama dengan Tuhan. Kita harus percaya, kita juga harus selalu waspada, kita bersiap siaga senantiasa. Karena kita juga harus yakin Tuhan Yesus bisa datang setiap saat dan kapan saja. Tuhan Yesus sendiri suka memberikan perumpamaan tentang seorang tuan yang pergi keluar kota, maka dia akan pulang ke rumahnya. Jikalau tuannya itu pergi, maka dia ingin supaya orang yang di rumahnya itu bersiap-siap. Siapakah orang-orang yang ada di rumahnya itu? Di orang-orang yang ada di rumahnya itu adalah kita semua. Kita yang sedang menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus. Kita adalah orang-orang yang ada di dalam rumah Tuhan. Dan kita harus mempunyai sifat yang baik, yaitu kita selalu siap untuk menantikan Tuannya kapan saja datang. Karena Tuannya itu bisa saja datang pada pagi hari atau malam hari, dini hari, tengah malam. Semua bisa datang. Oleh karena itu, orang yang bijaksana, orang yang setia adalah orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan yang selalu berwaspada, siap siaga untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan orang-orang seperti itu, orang itu yang akan beruntung. Karena mereka adalah pemilik kerajaan surga. Dan mereka dicatat namanya dalam kitab kehidupan. Saudara yang dikasih Tuhan, hidup kita cuma sementara. Hidup kita singkat. Apa yang kita punya di dunia ini, semua akan berlalu. Bahwa kita punya waktu masing-masing. Umur kita adalah di tangan Tuhan. Dan harta benda yang ada di tangan kita, itu juga bukan punya kita. Itu adalah dipercayakan kepada kita. Oleh karena itu hanya orang-orang yang bijaksana, yang mengerti bahwa saat-saat ini kita harus prioritaskan Tuhan. Bukan lagi apa yang kita miliki di dunia ini, atau kita mempunyai kekhawatiran yang berlebihan tentang hidup ini. Karena engkau tidak akan pernah tahu tentang hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Tuhan berkata, kesusahan hari ini cukup untuk hari ini saja. Maka besok Tuhan akan menentukan hal yang berbeda. Mungkin engkau berkata, aduh percobaan ini tidak pernah selesai-selesai. Tapi Tuhan katakan bahwa badai itu pasti akan berlalu. Badai yang kita terima dalam 1,5 tahun ini akan berlalu. Tuhan janji kepada kita, tidak selamanya seperti ini. Tetapi kapan berlalu, biarlah itu semua menurut rencana Tuhan saja. Jangan kita yang menentukan. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan selalu memberikan kita kekuatan. Sekarang kita lihat firman Tuhan yang mengatakan apa buat kita. Dari Lukas 12 ayat 35 sampai dengan 44 yang berkata begini. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala.
Orang yang sungguh-sungguh punya intimasi dengan Tuhan, dia selalu mengikat pinggangnya dengan siap siaga, yaitu ikat pinggang kebenaran. Dia memakai kehidupannya dalam kehidupan yang benar. Pikirannya benar, matanya benar, telinganya benar, mulutnya benar, hatinya benar, tangannya benar, kakinya pun benar. Lalu pelitanya itu selalu menyala. Di mana Tuhan juga memberikan perumpamaan tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Orang yang selalu pelitanya itu menyala adalah orang yang selalu memelihara Roh Kudus, selalu menyala-nyala di dalam hatinya. Roh Kudus yang menyala-nyala di dalam hatinya akan memberi dampak hati yang damai, hati yang sukacita, penuh dengan pengharapan dan pikiran yang positif. Itu semua datangnya daripada Roh Kudus. Oleh karena itu Tuhan sudah katakan, karena kata-kata yang kita baca hari ini dari Lukas 12 ayat 35 sampai 44 itu adalah kata-kata yang Tuhan Yesus sendiri katakan buat kita semua. Oleh karena itu kita simpan baik-baik firman-Nya ini menjadi rema dalam hidup kita. Kita lanjutkan ayat selanjutnya, ayat 36. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibukakan pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga saat ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersiapkan mereka duduk makan, dan dia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangka-sangka. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan berkata kepada kita bahwa Tuhan bisa datang setiap saat, bisa tengah malam, dini hari, dan semua. Apakah kita sudah siap untuk menantikan kedatangannya? Tuhan sudah berkali-kali mengatakan bahwa dia akan datang segera. Dan ini sudah 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus katakan. Dan sampai saat ini Tuhan Yesus belum datang. Pasti Tuhan Yesus menunggu saat yang tepat. Tetapi saat itu adalah saat di mana engkau dan aku, kita semua sudah siap. Kita berikat pinggangkan kebenaran, kita mempunyai pelita yang menyala-nyala, yaitu Roh Kudus yang menyala-nyala, dan kita siap untuk membukakan pintu dan melayani Tuhan Yesus pada saat kedatangan yang kedua kali. Jikalau Anak Manusia datang pada saat yang tidak sangka-sangka, kita semua harus siap sedia menyambut dia. Saudara yang dikasih Tuhan, betapa banyak yang kita terlena. Kita nggak serius dengan hal yang berkali-kali Tuhan katakan. Sejak Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan sudah juga katakan sekali lagi bahwa aku akan datang kembali dengan cara yang sama. Lukas 12 mengatakan pada saat ini Yesus belum disalib, tetapi dia sudah mengatakan bahwa Anak Manusia akan datang pada saat-saat yang tidak disangka-sangka. Kita lanjut. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga untuk semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya, untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati Tuhan yang melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Ayat 42 kita lihat. Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat oleh tuannya untuk mengawasi hamba-hambanya dan memberikan mereka makan? Siapakah yang dimaksud? Yang dimaksud adalah kita adalah hamba yang setia dan bijaksana, yang dipercaya Tuhan untuk menjaga hamba-hambanya yang lain dan memberikan mereka makan. Artinya adalah
engkau harus membimbing orang-orang lain di bawahmu, yaitu keluargamu, yaitu suamimu, yaitu istrimu, anak-anakmu, mungkin menantumu, atau mungkin juga cucu-cucumu, atau mungkin keponakan-keponakanmu, adik-adikmu semua. Engkau harus mengajak mereka. Mereka juga adalah hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan di bawah kita. Dan kita punya kewajiban memberi mereka makan. Memberi mereka makan adalah memberitakan firman kepada mereka. Karena makanan yang sebenarnya adalah firman Tuhan. Roti hidup adalah firman Tuhan. Air hidup adalah firman Tuhan. Kehendak Tuhan supaya kita menjadi pegawai yang setia dan bijaksana. Kita harus mengawasi orang-orang yang dipercayakan kepada kita, supaya kita mendoakan mereka, supaya kita mendukung mereka, supaya kita menjadi saksinya Tuhan dan memberi mereka makan dengan firman Tuhan, sehingga mereka itu hidup. Sehingga pada saat nanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, pada saat Tuhan berkata, "Hai engkau hambaku yang baik, engkau sudah mengerjakan tugas-tugasmu dengan baik," maka kita akan diangkat menjadi pengawas atas segala miliknya. Menjadi pengawas akan segala miliknya adalah engkau mempunyai otoritas untuk membuka surga. Dan engkau doanya mempunyai otoritas untuk mengikat apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Yang kau lepaskan di bumi terlepas di surga. Itu yang Tuhan maksudkan, bahwa kita akan dijadikan pengawas segala miliknya. Itu sebuah jabatan kehormatan. Berarti bukan hanya kepada para pendeta, kita juga memiliki hak yang sama. Ibu rumah tangga memiliki hak yang sama. Orang-orang yang bekerja mempunyai hak yang sama, bahwa kita semua bisa menjadi pengawas segala miliknya Tuhan. Apa yang menjadi kesayangan Tuhan, yang menjadi milik Tuhan, yang paling berharga adalah jiwa-jiwa. Kita menjadi pengawas atas jiwa-jiwa. Berarti saudara dan saya, kita akan ambil bagian di dalam doa syafaat. Kita mendoakan jiwa-jiwa, kita mendoakan kota ini, kita mendoakan Indonesia, kita mendoakan bangsa-bangsa lain yang ada di seluruh dunia. Sehingga kita menjadi pengawas segala miliknya, menjadikan kita pegawai yang setia dan bijaksana. Saudara yang dikasih Tuhan, waktu kita tidak banyak, tetapi itu adalah pilihan. Jikalau engkau memilih sekarang untuk ikut bagianmu, untuk mengambil bagian pekerjaan-pekerjaan Tuhan, dan engkau mulai start berdoa untuk Yerusalem. Engkau berdoa untuk keluargamu, untuk suamimu, untuk anak-anakmu, untuk menantumu, cucumu, untuk keluargamu, untuk besan-besanmu, untuk keluarga besarmu. Jangan lupakan mereka. Mereka adalah Yerusalem kita. Kita berdoa buat mereka. Mereka kita beri makan. Mereka kita kasih firman Tuhan, yaitu melalui kehidupan kita yang nyata setiap hari. Bahwa kita, tingkah laku kita, perkataan kita, pikiran kita, semua menggambarkan kasih Kristus. Sehingga apa yang kita ucapkan, mereka bisa percaya bahwa Kristus Yesus hidup di dalam kita. Dan kita adalah hamba-hamba Tuhan. Kita adalah hamba-hamba Kristus. Demikian apa yang Tuhan inginkan supaya engkau dan aku lakukan. Supaya pada saat kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita semua akan menyambut dia di awan-awan yang permai. Engkau menjadi pemenang, aku menjadi pemenang, keluarga kita semua menjadi pemenang, dan upah kita besar di surga. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya ajak saudara untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang hidup dan berkuasa atas hidup kami. Kami percaya Tuhan, firman-Mu akan selalu menetap di dalam hati kami. Kami harus selalu berikat pinggangkan kebenaran. Kami harus selalu mempunyai pelita yang menyala, yaitu Roh Kudus yang berkobar-kobar. Dan kami harus menjadi pegawai yang setia dan bijaksana, yang selalu menantikan tuannya dan menjaga hamba-hambanya yang lain dengan memberi mereka makan, yaitu memberikan firman yang hidup kepada mereka melalui kesaksian hidup kami. Dan biarlah
melalui apa yang kami lakukan, kami semua boleh diangkat menjadi pengawas segala milik Tuhan, yaitu jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menjadi rema dalam hidup kami. Biarlah Tuhan berkati supaya itu berbuah lebat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang hidup ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.